وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والحمد لله رب حضرة المكرمين والمحترمين جميع حبايبنا الكرام والأساتذة والعلماء الأعزاء yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, segenap para habaib, para anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak hadir bersama kita, yang mohon maaf Al-Faqir tidak bisa sebut satu persatu namanya. InsyaAllah kita memandang mereka semua para zuriyah Nabi mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus salam hormat dan ta'zim kepada Sahibul Bait Sayyidul Walid Al-Habib Rusdi bin Yahya dan anak beliau pimpinan Majlis Ta'lim Nurul Yakin akhina Muhammad Idrus bin Rusdi bin Yahya, dan juga sini ada Habib Alwi Barakbah. InsyaAllah semua keluarga besar daripada Al-Habib Muhammad Idrus bin Rusdi bin Yahya semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Dan insyaAllah keluarganya yang pada hari ini kemarin menjadi ulang tahun yang ke-6, insyaAllah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan diberi keberkahan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan segalanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur di pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan diri kita, meluruskan niat kita duduk di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kita ketahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Kana khuluquhul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlaknya yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan dikatakan di dalam Syama'il Rasul, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia ciptaannya dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kepribadian akhlak yang mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kehadiran kita ini intinya walaupun diundang oleh Majlis Ta'lim Nurul Yakin Habib Idrus bin Rusdi bin Yahya, tapi hakikatnya kita adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang mulianya Nabi tidak pernah mengecewakan tamu-tamunya. Yang hadir menjadi tamunya Rasulullah pulang mendapatkan ampunan dari Allah. Hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Karena ini adalah acara yang berkaitan kepada Rasulullah. Karena ini acara khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya kita pulang mendapatkan kemuliaan keberkahan melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan masyi kama majma' maulid yujallil qurub. Gak ada yang perkumpulan yang paling indah di alam dunia ini
hal-hal yang dapat menghilangkan kesulitan kita kecuali perkumpulan di situ, perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzal waqtul ya taubatak ya asi idza batatu. Ini waktunya bagi kita yang ingin taubat kepada Allah, karena majlis Maulid, majlis yang Allah turunkan rahmatnya. Ini waktunya bagi kita yang ingin kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas maksiat yang kita lakukan. Ini waktunya Allah akan berikan kesempatan bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dal waqtal ya awbatat ya syarid inabat ta'ud. Ini juga waktu bagi mereka yang kabur, lari dari rahmatnya Allah, lari dari karunia Allah. Ini waktu acara Maulid bagi kita untuk kembali di dalam rahmatnya Allah. Waktu bagi kita kembali di dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Dzal jamal la syak yughfar bi jami'adz dzunub. Ini perkumpulan yang tidak diragukan, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang kita baca maulidnya tadi, beliau mengatakan ini perkumpulan yang tidak diragukan lagi. Semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita bawakan keberkahan. Pulang dari tempat ini kita bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Kita jadikan kepribadian kita selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang kita harapkan di dunia ini kecuali kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah perantara bagi kita hadirin wal hadirat. Nabi Muhammad adalah salah satu kunci kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad adalah kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW adalah kunci bagi kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Siapapun kita, profesi apapun kita, kedudukan apapun kita, kalau tidak memiliki hubungan kepada Nabi Muhammad, maka kita menjadi orang yang sial di alam dunia ini. Maka kita yang menjadi apapun, walaupun kita penghasilan kita sekecil apapun, walaupun profesi kita, pekerjaan yang biasa, tapi kalau kita memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW, maka dunia ini akan diberikan kepada kita dan akhirat kita menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ikuti Nabi Muhammad, ajari diri kita untuk selalu berpegang teguh dan menjadi perangainya Nabi Muhammad SAW di setiap langkah-langkah kita. Sedikit apapun itu, hal apapun itu, walaupun berkaitan dengan baju kita, walaupun berkaitan dengan hal-hal yang ada di sendal kita lagi. Sendal kita pakai kaki kanan. Buat apa kita pakai kaki kanan? Dimulai karena ini mengikuti Nabi Muhammad. Lalu kita keluar dari rumah kita dengan kita kaki kiri kita. Buat apa? Kita jalan, kita mengucap Bismillah, amantu billah, tawakkalna ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Untuk apa kita ucap itu? Tidak ada tujuan kita kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Jadi semuanya yang kita lakukan, kita jadikan itu adalah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hatta kita membawa siwak yang kita bawa, itu kita niatkan untuk ittiba lin Nabi Muhammad SAW. Setiap perbuatan kita, sadarkan diri kita bahwa ini sunnah Nabi Muhammad. Ketika kita minum duduk, bukan karena kita malu dilihatin orang, tapi karena kita ngikutin Nabi Muhammad. Sadarkan itu ketika kita minum. Kita makan, baca bismillah, sadarkan diri kita, baca bismillah kita karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena ittiba kepada Rasulullah SAW kunci keberkahan kita, kunci kesuksesan kita di alam dunia ini, mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan kepada siapa? Pengikutnya Nabi Muhammad, kepada sahabatnya Nabi Muhammad, kepada penerusnya Nabi Muhammad hingga yaumil qiyamah. Gak ada yang harus dilakukan kecuali ini. Apa itu? In kuntum tuhibbunallaha. Hei kalian, kalau cinta kepada Allah, yang mengaku kita hambanya Allah, yang mengaku kita orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
fattabi'uni. Allah yang memerintahkan melalui lisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang suruh sampaikan, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Di situ Allah akan berikan kecintaan kepada kita. Setiap langkah kita yang kita sandarkan melalui Nabi Muhammad, Allah cinta kepada kita. Tahu hakikat cinta itu? Allah ridho kepada kita. Kalau Allah udah ridho, mau cari apa lagi kita di alam dunia ini? Kita ibadah pengen dapat ridhonya Allah. Kita sholat pengen dapat ridhonya Allah. Kita berpuasa pengen dapat ridhonya Allah. Kita beramal soleh pengen dapatnya ridhonya Allah. Maka hal yang paling gampang mendapatkan ridhonya Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita semua ini banyak dosa. Enggak ada yang tidak terluput daripada dosa. Maka dapatlah hal yang baik daripada pengampunan dosa itu dengan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selain daripada mengikuti Nabi Muhammad, ada karomah yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad adalah selawat kepada Rasulullah SAW. Berbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad. Jadikan selawat ini wasilah. Tadi kita doa itu baca wasilah. Perantara kita doa minta kepada Allah, wasilahnya Nabi Muhammad. Doa yang dibaca diawali dengan selawat kepada Rasulullah, diakhiri dengan selawat kepada Rasulullah, maka doa itu mustajab. Doa itu nembus kepada Allah Subhanahu wa taala, digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta doa kita mesti selawat kepada Nabi Muhammad. Hatta sholat kita, mau sah sholat kita, mesti selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat ini hal yang paling gampang, hadirinul hadirat. Antum punya hajat, bacalah selawat kepada Nabi Muhammad. Antum punya harapan, bacalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Antum punya keinginan, selawat kepada Nabi Muhammad. Cukup. Itu yang akan mengantar Anda untuk mendapatkan seluruh hal-hal yang Anda inginkan. Kita lupa. Padahal selawat itu gampang untuk kita baca. Tapi kita lupa juga. Kadang-kadang kita lupa untuk melaksanakan itu. Maka bacalah terus selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tempat ini menjadi tempat yang mustajab berdoa. Tempat ini, perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang mustajab berdoa karena di sini perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan selawat kita ini yang kita hadirkan di tempat ini, kita baca selawat ini yang akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Di saat kita nggak tahu berada di barisan mana, kita nggak tahu. Kita berada di posisi mana, kita nggak tahu. Posisi yang terdepan udah banyak. Orang-orang soleh udah di depan. Para anbiya udah di depan. Orang-orang mulia aktab, para wali-wali kutub udah di depan. Kita posisinya di mana? Kita ada di sebelah mana kita nanti di yaumil qiyamah? Tapi insya Allah dengan berkahnya selawat kita kepada Nabi Muhammad, dengan kita perbanyak baca selawat kepada Nabi Muhammad, Nabi yang tidak akan mengecewakan kita. Aqrabu minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang akan dekat nanti di yaumil qiyamah bersamaku. Ini kabar gembira buat kita. Yang kita lagi cemas, kita ini ada di sebelah mana? Nih, maka orang yang paling banyak selawat kepadaku di dunia ini, kita paling banyak selawat kepadaku, maka kelak nanti di akhirat di yaumil qiyamah dia akan dekat dengan Nabi Muhammad. Kita akan dekat dengan Nabi Muhammad. Kita akan memandang wajah Nabi Muhammad. Kita akan duduk bersama Nabi Muhammad. Kita akan berjabat tangan kepada Nabi Muhammad. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita baca ini akan menghasilkan banyak kemuliaan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini di alam dunia ini yang kita kumpul bersama orang-orang saleh, berkumpul bersama para habaib, para zuriyah Nabi Muhammad, ya Allah, kumpulkanlah kami kelak nanti bersama mereka para orang-orang saleh, ya Allah. Kumpulkanlah kami kepada mereka, ya Rabb, nanti di yaumil qiyamah bersama datuk-datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami, ya Allah, ya Rabbi, wa jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Kami cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan
kumpulkanlah kelak nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad. Kami cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkanlah kelak nanti di akhirat bersama keluarga Nabi Muhammad. Kami cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkanlah kelak nanti bersama sahabat-sahabat Nabi Muhammad ya Rabb. Kami cinta kepada orang-orang saleh ya Allah. Kumpulkanlah kelak nanti ya Allah bersama orang-orang saleh ya Allah. Ya Allah, kami cinta kepada orang-orang tua kami ya Rabb. Orang-orang tua kami yang masih hidup ya Rabb. Orang-orang tua kami yang telah wafat meninggal dunia ya Allah. Kumpulkanlah kami semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami cinta kepada guru-guru kami ya Rabb. Ya Rabb, kami tidak punya amal apapun ya Rabb. Kami tidak punya ibadah yang dapat membanggakan diri kami nanti di hadapan Allah ya Rabb. Cuman kami dapat duduk di majlis maulid ini ya Rabb. Harapan kami dapat kami berjumpa dengan Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad dan para sahabatnya Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'alna jam'alan marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana saqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya al-ba'lawi syafa'ah. Kullu kurbatin tanjali wa bikum yahlal wilayah. Kullu hajatin tanjali wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali faedah yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Makhdar, pimpinan daripada Majlis Ta'lim Al-Bahjah. Dan kita minta untuk talqin zikir ditutup oleh guru kita Al-Habib Abdul Qadir Al-Kaf fa'alaihi wa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.